Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah live streaming kita pada malam hari ini. Setelah katakan hampir 1 bulan ya, atau 1 bulan lebih kita tidak bertemu di udara lewat ibadah live streaming kita, oleh karena kondisi saya yang tidak begitu sehat. Di dalam 1 bulan lebih saya ada di dalam suatu kelemahan tubuh. Saya sedang sakit dan pada hari ini juga masih dalam pemulihan. Saya percaya dukungan doa dari saudara-saudaraku yang akan memberikan pemulihan bagi saya. Namun sebelumnya jangan lupa saudaraku untuk mengunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Saya mohon kepada saudaraku dukungannya untuk memberikan like, komen, share, bahkan juga untuk subscribe-nya. Dan ibadah live streaming ini silakan bagikan kepada teman-teman grup yang lainnya supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sekalipun banyak goncangan yang kita hadapi, banyak problema yang kita hadapi, Tuhan Yesus ada. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan waktu pagi siang malam. Enyalah takut akan bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta
Jangan pernah ragu akan janjinya Tuhan. Jangan pernah ragu akan penyertaannya. Orang-orang yang datang berlindung kepada Dia berhak untuk mendapatkan pembelaan, berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Dia. Maka dari itu datang kepada Tuhan, pegang janjinya Tuhan. Walau apapun yang terjadi di dalam hidup ini, pegang janjinya Tuhan. Sebab Dia berjanji akan menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Sebab Dia bukanlah manusia. Sebab Dia adalah Tuhan Allah yang selalu menepati janjinya. Haleluya. Kembali katakan dari awal pujian ini bersama-sama dengan saya. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan datang pun mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Haleluya. Saudaraku, saya akan menyampaikan kesaksian saya di hadapan Tuhan. Tepatnya bulan 7 yang lalu, pertengahan. Kami itu ada di pedalaman, saudaraku. Perjalanan dari Sentani sampai di sana itu sekitar 7 jam. Dan di daerah itu tidak seperti di kota. Kalau di kota kan semuanya lengkap. Ada rumah sakit, ada puskesmas, ada makanan yang lengkap untuk kita mau beli. Sayuran, ikan yang masak, itu kalau di kota semuanya ada. Tetapi di tempat kami ini tidak ada, saudaraku, karena itu adalah hutan. Kami untuk apa di sana? Kami bersama dengan tim satu jemaat itu mengadakan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua khususnya di sana, yang dipimpin oleh Rosli Talainde, yang ini orangnya. Bukan karena kami banyak uang, kami tidak punya uang, saudaraku.
tidak ada uang. Sama sekali tidak ada uang. Tetapi kasih Tuhanlah yang membawa kami ke sana. Kasih Tuhan yang ada pada kami itu modal kami. Yang pertama, kasih Tuhan. Modal yang kedua adalah lutut dan air mata. Artinya lutut dan air mata adalah bertelut berdoa. Dan kami membuat suatu usaha pekerjaan di sana, mengajari masyarakat di sana untuk bekerja, membuat kopra, arang, dan lain sebagainya. Seperti saya katakan tadi, kami tidak ada uang. Dan usaha ini dipimpin oleh Roslita Lainde karena dia yang mengetahui bagaimana cara untuk bekerja. Dan dia berusaha melobi siapa yang bisa dia lobi untuk membantu usaha ini di bidang dana. Musim hujan di sana, saudaraku, kami bekerja mengajari masyarakat di sana. Baik hujan, kami kerja. Dan akhirnya saya tepar, saudaraku. Saya malaria. Lalu saya pergi ke puskesmas di sana. Dan ketika saya dibawa oleh salah satu karyawan di sana ke puskesmas untuk cek darah, alatnya tidak ada. Alatnya tidak ada dan obat pun tidak ada, saudaraku. Alat tidak ada, obat pun tidak ada. Lalu kami pulang ke rumah tanpa bawa apa-apa. Sementara kondisi saya semakin lemah. Lalu beberapa orang dari anggota-anggota grup termasuk jemaat meminta supaya saya dibawa turun. Tetapi melihat kondisi saya semakin lemah, mungkin saya turun pulang ke Sentani karena perjalanan yang begitu jauh. Saya tidak kuat untuk duduk di dalam mobil. Dan saya mencoba untuk bertahan di sana sampai 2 minggu lamanya, saudaraku. Dengan mengkonsumsi apa adanya makanan yang ada di sana. Seperti saya katakan tadi, di sana itu nggak ada sayuran. Jadi kalaupun ada ikan, ya puji Tuhan. Nasi dengan mie instan lebih sering, dengan telur. Dan kalau sudah habis persediaan makanan yang kami bawa, ya sudah. Lalu didesak lagi untuk pulang, saya katakan, saya belum bisa untuk turun. Sesudah 2 minggu bertahan di sana, saya minta kekuatan dari Tuhan, saya harus bisa turun ke Sentani. Akhirnya saya dibawa turun dengan mobil. Itu kepala saya rasa mau pecah, mata nggak bisa dibuka. Dan sampailah kami pada hari Sabtu. Dan malamnya semakin sakit kepala saya. Dan mengingat besoknya hari Minggu, saya katakan nantilah saya dibawa berobat karena besoknya hari Minggu. Saya masih berusaha untuk bertahan, saudaraku. Dan ibadah dilaksanakan di gereja, kami tinggal di pastori. Saya yang bawa firman Tuhan ketika itu, tetapi saya khotbah di tempat tidur saja. Lalu berjalan, selesai itu malam harinya saya sudah tidak kuat lagi, saudaraku. Saya sudah tidak kuat, saya menggigil, kepala rasanya mau pecah. Akhirnya saya dibawa ke salah satu rumah sakit. Dibawa saya ke salah satu rumah sakit di Sentani ini. Lalu kami tiba malam harinya, diperiksa semuanya, periksa darah, dan hasilnya ada malaria tersiana. Lalu diperiksa lagi, tensi saya naik. Itu ternyata yang membuat kepala saya berat.
Tensi saya 195/118. Dengan tensi yang naik disertai dengan apa tadi? Disertai dengan malaria itu. Malaria saja kepala itu sudah seperti mau pecah, saudaraku. Malaria tersiana plus 4. Itu sudah rasanya mau pecah kepala. Ditambah lagi dengan tensi yang begitu tinggi, saudaraku. 195/118. Lalu dokter kasih obat, ya, dikasih obat. Lalu saya dibawa pulang. Salahnya ini adalah ketika kami diberi obat, tidak diberitahu cara untuk meminumnya, saudaraku. Dia katakan, orang apotik rumah sakit bilang, ini semua malam ini obat, yang ini diminum. Sampai di rumah saya minum. Tidak diberitahu jarak waktu untuk minumnya. Jadi pada waktu itu trombosit yang turun, untuk tensi, untuk malaria, semuanya itu sekaligus diminum. Nah, bersamaan itu, begitu saya minum, langsung rasanya saya kepala ini seperti tegang, saudaraku. Kaku. Kaku betul dia. Udah gak kuat lagi, saudaraku. Udah gak kuat. Akhirnya saya dibawa lagi ke rumah sakit tersebut. Ulang lagi periksa dari awal, saudaraku. Padahal kita sudah dari sana. Kita sudah bilang, tadi jam 9 itu kami sudah dari sini. Tapi harus periksa lagi kembali dari awal. Periksa lagi dari awal, saudaraku. Lalu dokternya bilang begini, Ibu, kalau mau dirawat inap, persyaratannya adalah rapid test. Saudaraku, saya mau beritahu, kalau rapid test, pasti hasilnya reaktif itu. Karena pada waktu itu kita sedang sakit. Ada malarianya, ada tensinya, trombositnya turun, HB-nya rendah, pastilah reaktif. Lalu saya tanya dokternya, kalau hasilnya reaktif, dokter bagaimana? Langsung ibu dimasukkan di ruang isolasi malam ini juga, dan tidak bisa dikunjungi oleh siapapun. Lalu di ruang isolasi itu apakah saya sendiri? Dokter bilang tidak. Baru sudah langsung digabungkan dengan orang yang sakit COVID dan yang reaktif yang lainnya. Saya kaget. Reaktif ini kan belum tentu positif. Tetapi digabung dengan yang sudah positif dan yang masih reaktif. Ya bisa-bisa saya terpapar dong. Lalu saya katakan kepada anak saya Lita bahwa saya pulang. Saya tidak mau. Kalaupun saya mau dirawat, biarlah saya dirawat inap di rumah saja, biarlah saya diinfus di rumah saja, lebih aman, lebih tenang. Akhirnya saya dibawa pulang lagi. Lalu kami telepon suster. Lalu datang suster, dia lihat obat ini, lalu dia bertanya, mana obat antibiotiknya? Tidak ada. Dokter tidak kasih, tidak. Nah kan di dalam tubuhnya ibu pendeta ini kan banyak parasit. Itu yang mau dibunuh. Tetapi kenapa tidak ada antibiotik? Sementara antibiotik itu yang akan membunuh semua parasit itu. Lalu yang kedua, obat mana saja yang ibu pendeta minum? Saya kasih tunjuk semua. Oh pantaslah. Mendadak langsung seperti naik tensinya tinggi, seperti kaku semua. Kenapa? Tidak boleh diminum bersamaan. Obat tensi untuk pagi, obat tensi untuk malam tidak boleh digabung diminum. Apalagi dengan obat malaria yang biru dan yang coklat ini. Baru bagaimana? Harus dipisah. Yang untuk pagi ini, besok pagi saja. Yang untuk malam, baru malam. Habis itu,
1 jam kemudian baru minum ini obat malaria. Obat malaria ini ada 4, jangan langsung diminum, minum dulu 2. Setengah jam kemudian minum lagi yang 2-nya lagi. Seperti itu supaya nggak semaput. Pihak rumah sakit, apotek tidak mengatakan demikian, tidak. Dia katakan sekaligus minum untuk malam ini. Saya minum. Itu yang bikin Ibu Pendeta semaput. Akhirnya saya diinfus di rumah saja, saudaraku. Saya memilih lebih baik diinfus di rumah. Dan semua teman-teman dalam grup, semua jemaat, semua teman-teman di Facebook, puji Tuhan mereka berbaik hati, mereka berpartisipasi untuk menolong saya dan mendoakan saya. Sebab kartu BPJS tidak berlaku untuk bayar resep dokter atau untuk bayar dokter yang periksa itu. Kenapa? Saya nunggak 3 bulan. Lalu pihak rumah sakit bilang, ibu bayar dulu yang 3 bulan ini. Lalu anggota grup yang bayar, saudaraku. Dibayar yang nunggak 3 bulan. Lalu kami serahkan. Pihak rumah sakit bilang, walaupun sudah dibayar ini, tidak bisa berlaku untuk nanti 2 minggu ke depan baru bisa dipakai. Wow, kita sakitnya sekarang kok harus 2 minggu ke depan. Akhirnya saudaraku, kita tidak pakai BPJS, kita bayar uang sendiri. Puji Tuhan seperti saya katakan tadi, anggota-anggota grup di WA, teman-teman di Facebook, semuanya memperhatikan, mendukung saya, baik secara materi maupun doa-doa mereka, puji Tuhan. Dan selama saya 1 bulan itu, saudaraku, 2 kali saya diinfus. Karena malarianya sudah sembuh, tetapi tensinya nggak turun-turun. Dan akhirnya saya diinfus kembali 3 hari yang lalu. Ya, 3 hari yang lalu saya diinfus kembali. Dan puji Tuhan, hari ini saya ada rasa sedikit enak, yang walaupun kepala masih berat, mata masih susah untuk dibuka. Tetapi saya percaya bahwa semuanya itu pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Saya sudah sangat rindu sekali untuk ibadah live seperti ini. Tetapi karena kondisi saya yang begitu lemah, tidak mampu untuk duduk, puji Tuhan malam hari ini saya bisa untuk duduk kembali. Saudaraku, apapun yang menjadi persoalan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah penyakit kita, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab ada Tuhan yang memberikan kesembuhan, pertolongan bagi kita. Sebagaimana pujian tadi, bila badai hidup datang menerpa, bila persoalan, bila banyak orang menyudutkan kita, yang kita mengetahui keberadaan kita hanya kita. Orang hanya bisa menilai dari luar, saudaraku. Orang hanya bisa menilai dari luar. Tetapi Tuhan yang Maha tahu keadaan kita, dan Dia pasti akan memberikan pertolongan, pembelaan kepada kita. Sekali lagi, apapun persoalan yang saudaraku hadapi, apapun masalah yang saudaraku hadapi, tetaplah datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan kiranyalah kesaksian saya itu tadi menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, jelikan
Mari kita mempelajari karakternya Tuhan, mempelajari sifatnya Tuhan, sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Miliki kerinduan untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan, kerinduan akan firman-Nya, kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Dia. Kembali katakan dari awal pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, jelikan mataku untuk mengenal-Mu dengan benar. Oh Tuhan, bukakan hatiku untuk menerima dalam firman dan Roh-Mu ku kenal. Aku mengenal-Mu sebagai mempelai pria. Biar ku serahkan hidupku hanya padamu. Aku mengenal-Mu secara pribadi. Dalam firman dan Roh-Mu ku kenal. Aku mengenal-Mu sebagai mempelai pria. Biar ku serahkan hidupku hanya padamu. Aku mengenal-Mu secara pribadi. Dalam firman dan Roh-Mu ku kenal. Bukan hidupku hanya padamu. Biar ku serahkan hidupku hanya padamu. Biar ku serahkan hidupku hanya padamu. Haleluya. Oh, oh, oh. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Allahku. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Ini kami umat pilihan-Mu, ini kami umat tebusan-Mu, ini kami datang di hadapan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala keadaan kami. Haleluya. Kami percaya Kau ada bagi kami yang terbaik, yang terindah, yang termanis Kau berikan bagi kami. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Terima kasih Bapa. Aku mengenal-Mu secara pribadi. Dalam firman dan Roh-Mu ku kenal. Aku mengenal-Mu sebagai mempelai pria. Biar ku serahkan hidupku hanya padamu. Biar ku serahkan hidupku hanya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu bagi kami pada malam hari ini. Kesaksian yang sudah kami dengarkan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami semua anak-anak-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu ini berada yang sedang mengikuti pada live streaming ini, dimanapun keberadaan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Teruslah Engkau memberkati, bahkan jaringan internet terus Engkau memberkati. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi kami, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan.
Dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Dukung kami di dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan di share atau dibagikan juga. Ibadah live streaming ini, mari saudaraku bagikan kepada teman-teman grup yang lainnya, ataupun kepada teman-teman Facebook saudaraku. Bagikan supaya, atau ajak nonton bareng, supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah live ini. Mari saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Obadja. Ini adalah nabi kecil, tetapi dipakai Tuhan di dalam pelayanan dengan luar biasa. Dan kitab Obadja ini hanya terdiri dari 1 pasal saja. Obadja pasalnya yang 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Obadja ini adalah penglihatan Obadja di dalam doa tentang Edom, suatu kota yang sangat kuat pada waktu itu. Edom yang sangat kuat pada waktu itu, tetapi sombong dan mereka tidaklah begitu takut kepada Tuhan. Mereka banyak melakukan penyembahan berhala. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah. Marilah kita bangkit memeranginya. Tuhan Allah sudah menyuruh seorang hamba Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan, seorang pelayan Tuhan, disuruh ke tengah bangsa-bangsa untuk berkata kepada Edom, bangun. Bangun di dalam iman. Mari bangkit memeranginya. Perangi apa yang Tuhan tidak kehendaki. Pernahkah kita memerangi apa yang Tuhan tidak kehendaki? Kehendak daging, ketamakan, keegoisan, kesombongan. Pernahkah kita memeranginya? Musuh kita yang paling pertama itu adalah diri kita sendiri, saudaraku. Musuh kita yang paling utama itu diri sendiri ini. Sulit kita berdamai dengan diri sendiri. Sulit kita mengalahkan ego, keangkuhan, kesombongan kita. Itu yang terjadi bagi orang-orang yang ada di Edom ini. Ayat 2, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Saya mau berkata, kehormatan, kemuliaan itu kita peroleh dari Tuhan apabila kita ada di dalam takut akan Tuhan dan kerendahan hati. Saya mau berkata, kesombongan awal dari segala kehancuran. Coba perhatikan keadaan negara saat sekarang ini. Nggak usah negara luar lah, negara kita sendiri saja. Apa yang terjadi bagi negara kita saat ini?
Apa yang terjadi dengan semua orang-orang yang ada di Indonesia? Mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Mulai dari pengusaha kecil sampai kepada pengusaha besar. Banyak perusahaan yang bangkrut. Banyak perusahaan yang kolaps. Banyak orang yang gila, putus asa, bunuh diri. Kenapa? Sewaktu masih jaya-jayanya, ada di dalam keangkuhan, ada di dalam kesombongan, ada di dalam keegoisan. Itu sebabnya perlu ada masalah yang membentuk kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada problema, kita lupa akan Tuhan. Kalau semuanya baik-baik, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, semuanya baik-baik, kita lupa akan Tuhan. Kita lupa memanggil namanya. Kita tidak akan bersandar lagi kepada Dia. Kita tidak lagi mencari Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sombong. Itu sebabnya ayat 2 ini tadi berkata, aku membuat engkau kecil. Tadinya kita merasa hebat, merasa wow, dengan kepintaran yang ada di otak kita, dengan prestasi, dengan jabatan, kedudukan, kekayaan, deposito yang begitu banyak, dielu-elukan, diagung-agungkan oleh orang, membuat kita menjadi sombong. Lalu Tuhan berkata, engkau kecil di antara bangsa, engkau dihinakan sangat. Ayat 3. Keangkuhan hatimu, kesombongan telah memperdayakan engkau. Kesombongan ini yang membuat kita tidak bisa menerima nasihat siapapun. Karena kita merasa diri kita ini paling benar. Orang lain tuh salah. Kita yang benar. Dikasih masukan, dikasih pendapat, kita nggak mau tahu. Kita nggak terima. Pokoknya pendapat kita ini yang benar. Yang ada di dalam hati kita ini. Padahal pendapat kita yang bumi. Dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita, dengan paradigma yang salah, kekerasan hati, kepala batu, keangkuhan, merasa diri paling hebat, kita paling bisa, tidak ada orang yang mampu menasihati dan berkata, siapa yang bisa menurunkan aku? Aku sudah kaya raya, aku sudah hebat, aku memiliki segala-galanya, aku punya uang deposito di bank banyak, dengan ilmu kepandaian yang ada di otak. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan Allah berkata, Dia mampu untuk menurunkan. Ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang. Engkau menjadi bintang di masyarakat, engkau menjadi bintang di kantor, engkau menjadi bintang di perusahaan, engkau menjadi bintang di tempat engkau sekolah atau kuliah. Merasa diri di atas angin. Saya mau berkata kepada saudara, saya mau sampaikan ada satu ilustrasi. Seekor monyet sedang ada di dahan pohon. Lalu monyet ini merasa dia akan jatuh karena ada angin kencang. Lalu dia peluk dahan pohon ini dengan seerat-eratnya karena ada angin kencang. Ada angin kencang yang bertiup, membuat dahan pohon ini melambai-lambai. Semakin kencang angin itu bertiup, semakin kuat dia peluk, semakin kuat dia peluk.
maka dia selamat tidak jatuh. Lalu angin bertiup sepoi-sepoi, pelan-pelan. Pelan-pelan angin itu. Lalu monyet ini enak sekali dia ditiup-tiup angin. Lama-lama dia mengantuk di atas dahan. Pelan-pelan angin bertiup. Dia mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Tidak lama kemudian dia plung jatuh. Angin kencang atau masalah badai membuat kita tidak pernah jatuh. Karena kita akan berpegangan kepada pohon yang kuat itu, yaitu firman Allah Tuhan Yesus. Tetapi yang membuat kita jatuh terjerembab adalah angin sepoi-sepoi, yaitu pujian, sanjungan, dielu-elukan. Merasa di atas angin, merasa hebat. Oh, dipuji-puji, kau hebat, kau pintar, kau luar biasa. Ternyata kau isekwe. Pujian. Ingat saudaraku, nyamuk mati karena tepuk tangan. Hati-hati dengan tepuk tangan. Hati-hati dengan pujian. Jangan sampai kau terlena seperti monyet tadi. Akhirnya jatuh. Plung. Sekalipun engkau di liang-liang batu, bersembunyi di sana dan engkau menjadi seperti bintang. Bukan berbintang ya. Menjadi bintang. Hati-hati dengan pujian atau tepuk tangan itu tadi. Ingat, nyamuk mati karena tepuk tangan. Atau mati dia. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikianlah firman Tuhan. Tuhan sanggup. Kau menjadi kepujian orang-orang, disanjung-sanjung orang, tetapi di hadapanku engkau tidak berguna. Semua habis. Kepandaian atau kepintaran, kekayaan, kejayaan, kehormatan, itu semua titipan Tuhan untuk kita. Maka jangan sombong. Mungkin orang lain tidak bisa menurunkan engkau, tetapi Tuhan Allah sanggup menurunkan engkau. Sanggup membuat engkau menjadi orang yang serendah-rendahnya, bahkan menjadi orang yang hina. Maka dari itu jangan sombong, saudaraku. Apapun yang kau miliki. Jabatankah, kedudukankah, kehormatankah, kekayaankah, apapun. Jangan semuanya itu membuat engkau sombong. Tetaplah menjadi rendah hati. Sebab semuanya itu dari Tuhan. Dan biarlah untuk Tuhan. Amin. Rendah hati. Kita lihat ayat 15b. Ayat 15b. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Dari tempat saudaraku duduk mengikuti ibadah live streaming ini, coba pandang ke atas. Ya, dari tempat saudaraku duduk, coba pandang ke atas, lalu buang ludah ke atas. Gitu, buang ludah ke atas. Pasti ludah itu kembali jatuh di muka kita. Tidak mungkin dia jatuh di muka orang lain. Kita buang ludah ke atas, pasti dia jatuh di muka kita sendiri. Artinya adalah, apa yang kita lakukan akan kita tuai. Perbuatan apa yang kita lakukan akan kita tuai kembali. Tidak mungkin kita menanam lalang, tumbuh padi. Kita menanam jagung, tumbuh kacang. Tidak mungkin, saudaraku. Kita tanam kebaikan, datang kebaikan. Kita tanam yang buruk,
akan datang yang buruk. Sedangkan kita tanam yang baik saja bisa yang buruk datang. Apalagi yang buruk kita tanam, makin banyak keburukan yang datang. Jadi seperti apa yang kau lakukan, maka itu akan datang kembali. Maka lakukanlah yang baik. Jangan pernah mengandalkan kekuatan untuk orang lain. Maka itu akan engkau tuai kembali. Apa yang kau lakukan, engkau akan tuai. Hukum tabur tuai, saudaraku. Orang yang menabur badai akan menuai badai juga. Mari kita tabur yang baik-baik saja. Supaya kita menuai yang baik. Mari kita merendahkan diri. Mengakui segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kesombongan, keserakahan, keegoisan kita. Keangkuhan hidup. Merasa diri paling hebat. Sampai kita berkata, Tuhan sendiri pun tidak akan bisa. Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang ibu. Saya nasihati dia. Saya bilang begini. Dengan bercanda saya bilang, lebih baik saya yang pukul kau daripada Tuhan nanti yang pukul kau. Lalu dia bilang apa? Tuhan tidak bisa pukul saya. Bah. Lalu saya tanya, bagaimana? Tuhan tidak bisa pukul kau? Ya, Tuhan tidak bisa pukul saya. Tuhan bisa. Dia colek saja sedikit. Dia bisa. Maka dari itu saudaraku, kerendahan hati. Sebab yang kita miliki ini adalah milik Tuhan, titipan dari Tuhan. Itu titipan dari Tuhan. Apakah kepandaian, apakah kekayaan, apakah jabatan, kesuksesan, semuanya itu dari Tuhan. Milikilah kerendahan hati. Jangan pernah memandang rendah orang miskin. Jangan pernah memandang hina orang miskin. Jangan pernah. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Apa yang bisa engkau lakukan, lakukanlah. Untuk kebaikan kepada sesama orang. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Sebagaimana Tuhan Allah telah bermurah hati kepada kita. Bermurah hatilah kepada orang. Itulah ciri-ciri orang yang rendah hati. Bermurah hatilah. Lakukan kebaikan kepada semua orang. Waktunya sudah dekat. Tidak lama lagi waktunya. Perbuatan-perbuatan kita itu akan diukurkan Tuhan kepada kita. Waktunya sudah dekat. Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Maka mari lakukan kebaikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Lebih dari hidup
kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu lah malam ini kami ada. Oleh karena kemurahan-Mu lah kami sehat, kami hidup, kami kuat. Kami bisa bekerja, kami bisa memiliki harta kekayaan. Semuanya itu oleh karena kemurahan-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah kami bisa membagikan kemurahan itu kepada orang lain juga. Untuk kami bisa bermurah hati kepada siapapun juga Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar kami semua menjadi orang-orang yang rendah hati. Tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Tetapi biarlah kami juga memikirkan kebutuhan, kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk kami menjadi berkat. Memberkati untuk diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Banyak orang yang membutuhkan kemurahan-Mu. Banyak orang yang membutuhkan perhatian dari-Mu. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Bermurah hatilah Engkau. Banyak orang-orang oleh karena kemiskinannya mendapatkan penghinaan. Oleh karena kekurangannya mendapatkan penghinaan. Tetapi kemurahan-Mu lah yang melayakkannya Tuhan. Sebab kami ini tidak pernah Engkau pandang hina. Seperti apapun kami punya latar belakang kehidupan, Engkau selalu memandang kami dengan penuh belas kasih. Dan tidak pernah menghitung-hitung kesalahan yang kami lakukan. Biarlah kami semua yang mengikuti ibadah live streaming ini menjadi orang-orang yang rendah hati. Sebab apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai. Ketika kami bermurah hati kepada sesama, suatu saat kemurahan itu juga akan kami tuai. Ketika kami berbuat kebaikan kepada sesama, suatu saat kami juga akan menuai kebaikan itu. Sebab firman-Mu berkata, apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai. Ampuni Tuhan, jikalau selama ini ada di antara kami yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan harta, mengandalkan kepintaran kami, ternyata itu semua sia-sia, tidak ada gunanya. Itu memisahkan kami dari Tuhan. Tetapi malam hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami merendahkan diri di kaki Tuhan. Seperti apapun hebatnya kami ini, Engkau sanggup merendahkan kami serendah-rendahnya. Ampuni segala kesombongan kami. Ampuni segala keegoisan kami. Ampuni segala keangkuhan kami Bapa. Ampuni Tuhan. Pulihkan Bapa. Pulihkan kami. Pulihkan hubungan kami dengan-Mu. Pulihkan hati kami. Pulihkan rohani kami. Pulihkan ekonomi kami. Pulihkan pekerjaan kami. Pulihkan semuanya Bapa. Pulihkan Tuhan. Lawatan-Mu bagi semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang rindu memiliki pekerjaan, bukakan jalan dan berikan pekerjaan. Yang memiliki kemerosotan dalam ekonomi, pulihkan kembali Bapa. Setiap para pengusaha yang mengalami kemerosotan, pulihkan Tuhan. Pulihkan ekonomi mereka, pulihkan usaha mereka. Berkati Tuhan Yesus. Berkati Bapa. Siapapun yang mengikuti ibadah live streaming ini, berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Pulihkan Tuhan. Sekalipun ada wabah corona itu tidak menjadi penghalang untuk keberhasilan kami anak-anak-Mu. Sebab setiap orang-orang yang berlindung kepada Tuhan mendapatkan perlindungan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang memulihkan keadaan kami semua. Terima kasih Bapa. Teruslah Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Siapapun yang mengikuti ibadah live streaming ini, Roh Kudus terus berkarya. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami pada malam hari ini. Besok hari Minggu ingatkan semua umat-Mu untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Kami akan tutup ibadah malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan dukung kami di dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Jangan lupa saudaraku, ibadah live streaming ini ajak nonton bareng atau bagikan kepada teman-teman grup atau teman-teman Facebook saudaraku supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Tetap dukung saya di dalam doa-doa saudaraku supaya saya secepatnya dipulihkan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, tubuh saya masih dalam lemah, kepala saya juga masih belum normal saudaraku. Masih berat rasanya untuk buka mata pun rasanya masih susah sekali saudaraku. Saya percaya pemulihan dari Tuhan itu pasti terjadi. Mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.